Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Dev. Pada series CSS dasar kali ini, kita akan mempelajari sintaks pada CSS ya, bagaimana penulisan pada CSS itu sendiri. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu sintaks, jadi singkatnya sintaks itu adalah aturan menulis atau cara menulis ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi ada tulisan bahasa Arab dan tulisan bahasa Jepang. Nah, yang di tulisan bahasa Jepang ini menggunakan huruf kanji ya. Jadi kalau tata cara penulisan kedua bahasa ini saja sudah berbeda. Misalnya dari bahasa Arab, tata cara penulisannya mulai dari kanan ke kiri, sedangkan yang bahasa Jepang ini dari atas ke bawah. Kemudian huruf-hurufnya juga sudah berbeda ya. Di sini misalnya ada huruf alif, di sini ada huruf kanji ya. Nah, itu cara penulisan atau sintaks dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di HTML dan CSS sendiri itu berbeda ya. Nah, misalnya di HTML kemarin kita sudah belajar ya. Kalau sintaks atau tata cara penulisan dalam HTML itu, pertama kita buka tag dulu, kemudian ditutup dengan tutup tag, kemudian di dalamnya ada isi konten. Sedangkan di CSS, itu kita buat selektor, property, dan value. Nah, untuk ini, ketiga ini, kalian tidak usah bingungkan terlebih dahulu, karena kita akan bahas di video kali ini. Oke, seperti ini kira-kira kalau kalian tidak tahu selektor, property, dan value ini. Misalnya di sini saya ada sebuah rumah yang belum ada desain, atau ini kita sering sebut sebagai HTML ya, belum ada CSS-nya. Nah, jadi kalau saya ingin menambahkan sebuah CSS, seperti tadi ya, jadi ada selector, property, dan value. Nah, maksudnya ini seperti apa sih? Nah, misalnya saya ingin membuat dinding ini menjadi warna hijau. Jadi dinding ini 1, 2, 3, ini berwarna hijau ya. Kecuali pintu tidak termasuk, ini adalah pintu tidak termasuk, kemudian atapnya juga tidak termasuk. Jadi saya ingin fokus ke dinding ini saja. Nah, kira-kira akan seperti ini kalau kita penulisannya di CSS. Jadi kita selektor dulu. Selektor itu kan apa yang ingin kita select. Nah, saya ingin select dinding ini. Kemudian ada properti. Properti itu apa yang kita ingin lakukan terhadap yang kita select itu. Misalnya kalian ingin mengecat dinding atau ingin mendekorasi dinding atau kalian juga bisa misalnya menempelkan wallpaper pada dinding. Nah, kebetulan di sini saya propertinya itu adalah ngecat dinding jadi warna hijau. Nah, kira-kira outputnya akan seperti ini. Kalau kita lihat di browser akan seperti ini ya. Jadi dindingnya itu sudah dicat berwarna hijau. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa selektor itu apa yang ingin kita select, apa yang ingin kita ubah ya, kemudian properti, apa yang kita inginkan terhadap selektor itu sendiri, dan value itu adalah nilainya. Nah, seperti ini misalnya dinding cat hijau. Kira-kira seperti ini jadinya. Nah, daripada kalian bingung, kita langsung saja implementasikan kepada codingan. Silakan kalian buka Microsoft Visual Studio Code kalian. Nah, sebelum membuka Visual Studio Code, saya di sini membuat sebuah folder baru, misalnya namanya CSS dasar. Nah, ini foldernya terserah kalian mau buat di mana, mau di desktop, di dokumen, atau dimanapun itu. Kalau saya sendiri sudah mempunyai folder namanya code, jadi ini adalah isi codingan kita pada channel ini. Nah, di sini saya sudah membuat CSS dasar, saya buka Microsoft Visual Studio Code saya, kemudian maximize, dan di sini saya tarik saja ya, folder ini saya tarik ke sini. Jadi dia akan terbuka otomatis nantinya. Nah, ini ya, sudah ada CSS dasar. Kemudian di sini saya buat dulu index.html. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau CSS itu berkaitan erat dengan HTML. Seperti contoh rumah tadi misalnya, itu berkaitan erat dengan HTML ya. Nah, di sini seperti biasa saya buat tanda seru, enter, templating ya. Jadi di sini dokumennya saya ganti syntax CSS yang titelnya ya, bukan dokumen. Oke, pertama mungkin saya open with live server terlebih dahulu biar ada tampilannya. Oke, di sini sudah saya atur posisinya di sebelah kanan ya. Oke, saya perbaiki dulu tampilannya. Nah, di sini seperti biasa sembunyikan sidebar, Ctrl B. Kemudian view-nya ini saya ganti menjadi toggle word wrap ya, biar rapi seperti ini. Nah, mungkin saya pada video kali ini akan membuat contoh sederhana dulu. Jadi kita ingin merubah teks H1 ya. Misalnya H1 tulisannya adalah Hello World. Kemudian kita ingin merubah warnanya ini menjadi warna merah misalnya. Jadi ini masih warna hitam ya. Jadi kita di sini buka lagi Explorer kalian. Kemudian kalian klik kanan, New File. Misalnya saya buat nama file CSS-nya style.css.
bisa kalian namakan sendiri, misalnya main.css atau apapun itu. Di sini saya lebih prefer sih untuk buatnya style.css. Nah, seperti biasa, untuk membuat ini jadi warna merah tadi ya. Jadi kita perlu selektor, property, dan value. Jadi selektornya ini adalah H1 ya. H1, oke. Kemudian selektor dan value, property dan value ya. Jadi kalau propertinya itu adalah color untuk mengubah warna, dan di sini adalah red misalnya, red. Oke, kita save. Nah, kalau kita save, tidak ada yang berubah ya di sini. Karena apa? Karena kita belum menghubungkan antara file CSS dan file HTML. Nah, untuk menghubungkannya, kita bisa hubungkan melalui index.html ini. Oke, saya sembunyikan sidebar dulu. Nah, biasanya saya membuat koneksi antara CSS dan HTML itu di atas title ini ya. Di bawahnya juga bisa sebenarnya, tapi saya lebih enak melihatnya kalau di atas title. Oke, di sini saya buat link, kemudian kalian klik tab. Nah, di sini sudah ada ya, link rel style sheet. Oke, nah kepanjangan CSS itu sendiri kan cascading style sheet ya, jadi relnya ini memang style sheet, tidak usah kalian hiraukan. Ini intinya untuk menghubungkan file CSS. Nah, di sini tinggal kita tembak saja file CSS kita. Kebetulan file CSS kita ini tidak berada di dalam folder ya. Jadi langsung bisa kita tulis seperti ini, style.css. Nah, ini sudah ada ya, style.css, kemudian Ctrl B lagi, saya save. Oke, ketika saya save, ini sudah berubah menjadi tulisannya berwarna merah karena kita sudah menghubungkan HTML kita dengan CSS. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.